Anda kembali bersama kami, Bang Sang Haji. Dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, sesungguhnya apa tujuan dan juga harapan ke depannya? Tentu tujuan pertama adalah Mas Roy kembali lagi, sekali lagi saya tegaskan, menegaskan dan menegakkan harkat dan martabat beliau sebagai warga negara, sebagai subjek hukum pribadi kodrati yang merasa namanya dicemarkan, diserang dan difitnah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, justru ini menjadi momentum yang sangat baik nih dalam suasana KUHP dan KUHP yang baru. Kami justru sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya. Pada saat kami membuka laporan itu, artinya meskipun ada penetapan tersangka di sisi lain, tetapi Polda Metro Jaya tidak pilih kasih. Semua laporan-laporan diterima sepanjang, pertama, peristiwa pidananya diduga ada, kemudian juga peristiwa tersebut sesuai dengan delik-delik atau unsur-unsur delik, setidak-tidaknya sudah punya ketersambungan, dan yang ketiga ada pasal yang bisa diterapkan. Sehingga penyidik kemudian mengambil langkah untuk menaikkan laporan tersebut menjadi LP. Nah, jadi kami sangat berterima kasih itu kepada penyidik Polda Metro Jaya. Nah, harapan kami ke depan dengan adanya kasus laporan yang baru ini, saya pikir ini luar biasa, Mbak. Di awal tahun 2026, Bang Andi, ya, Mas Roy membuka langkah pembelajaran hukum. Bahwa dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru, maka begitu kita masuk kepada tanggal 8 kemarin, itu Mas Roy langsung kick off. Kick off-nya apa? Kick off-nya adalah beliau memberikan satu pembelajaran hukum kepada semua warga negara Indonesia bahwa di awal tahun 2026 di mana KUHP dan KUHP berlaku, maka disitulah setiap orang warga negara siapapun boleh memperjuangkan hak-haknya. Ketika memang merasa difitnah dan dicemarkan, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, harapan kami ke depan, Mbak Windy, tentu kami meminta kepada Polda Metro Jaya, begitu ini sudah naik tahap LP, maka harus segera diproses. Cara memprosesnya adalah kami meminta supaya penyidik Polda Metro Jaya menghargai asas-asas hukum pidana kita. Yang pertama, asas profesionalitas. Artinya penyidik harus melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KUHP. Kedua, asas proporsionalitas. Artinya penyidik harus menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Kalau memang terpenuhi unsur tindak pidananya, naikkan. Baik. Ya, dan yang ketiga adalah asas imparsialitas, yaitu penyidik tidak boleh memilih-milih mana peristiwa yang menguntungkan, mana peristiwa yang tidak menguntungkan. Ketika memang ada dugaan peristiwa pidana itu terjadi, siapapun orangnya, baik yang dekat dengan kubu sebelahnya Mas Andi, ya, yang dekat dengan kekuasaan, quote and quote, maupun yang tidak dekat dengan kekuasaan, semua harus diberlakukan equality before the law. Ada kata damai atau tidak? Kenapa, Mbak? Ada kata damai atau tidak? Damai sepanjang ini sih kami belum mendiskusikan itu ya. Baik. Meskipun Mas di Andi, KUHP yang baru memang tidak ada kata ada damai option katanya. itu. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Kita tunggu aja P21-nya. Yang untuk kasus ini kan ini kan akses ya. Karena kan mereka ini kan gak ditahan ya. Jadi kan ya terjadi lagi pengulangan lagi. Ya ketika katakanlah ijazah Pak Jokowi sudah mentok gitu kan. Ya apalagi yang kita cari nih. Baik. Kan begitu loh. Nah yang kita cari apalagi? Ya udahlah. Bagaimana pendukung-pendukung Pak Jokowi kan gitu. Kan ya agak lucu kan saya katakan lagi. Saya bilang ketika Partai Demokrat itu melaporkan ada 4 YouTuber gitu kan. Ada podcaster yang dilaporkan itu. Nah ini tiba-tiba kok masuk berselancar nih Pak Roy Suryo ini. Akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan publik gitu. Ya, ini kan Mas Roy Suryo ini mantan dari Demokrat. Loh kok ini Demokrat kok ikut-ikutan juga dan juga memberikan statement gitu loh. Setuju dengan apa yang dikatakan dilakukan oleh Partai Demokrat. Padahal kan kita itu ingin bahwasannya kan ini ada suatu yang mungkin dalam misinformasi. Ya kalau kita bicara case yang itu ya perlu ada komunikasi politik untuk dibicarakan dengan para penggiat media sosial ini gitu. Karena yang dituduhkan kepada mereka ini kan kita juga nggak jelas apakah mereka yang buat atau saduran. Nah, kan itu kan masih sumir untuk itu. Nah itulah yang kita pertanyaan kita. Apalagi mau dibuat oleh Roy Suryo ini berselancar dengan kasus-kasus yang lagi ini.
Kita tanyakan juga kepada Prof. Hipnu. Ini kan menjadi sebuah ironi, Prof, saat media sosial ini menjadi ranah ataupun ajang untuk berekspresi, tapi ternyata juga memiliki sisi lainnya. Ada pidana juga yang bisa dilakukan dengan adanya pencemaran nama baik ini. Bagaimana lantas untuk menghindari hal tersebut, Prof? Ya, betul Mbak. Jadi di era sekarang memang kita harus menggunakan suatu logika berpikir yang jernih, ekspresi yang baik, bahasa santun yang baik, dan memperhatikan situasi, kondisi masyarakat setempat. Karena ini suatu luar biasa, kita ngelirik aja salah, kan gitu. Apalagi nyampe ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Tadi saya katakan, di KUHP baru itu ada penghinaan tanpa pencemaran. Itu kan luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan Mas Andi, saya ngomongnya agak keras, atau itu sudah kena saya. Padahal suatu yang biasa, penghinaan tanpa pencemaran, itu sudah kena 6 bulan. Oleh karena itu, tampaknya memang dengan KUHP baru ini meletakkan kita bagaimana sebagai bahasa yang santun. Bagaimana yang bahasa tidak merendahkan. Bagaimana menjadi kritik yang baik. Kan gitu Mbak, itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi Mas Angadi tadi betul, proses hukum tetap jalan, tapi ada yang menarik nanti ada penyelesaian-penyelesaian bahwa penyelesaian hukum sekarang itu tidak berbasis pada penyelesaian litigasi. Baik. Ini yang dilakukan. Kalau bisa penyelesaian-penyelesaian seawal mungkin, non litigasi. Lah, ini yang menjadikan suatu peradilan modern sekarang ini bahwa bagaimana ada plea beginning, ada kaitannya dengan pemaafan kalau yang terjadi, kalau ada suatu perdamaian, ini suatu yang menarik. Jadi seolah-olah betul Mas Andi ini memang jalan dulu, tapi kita jangan pernah berpikir bahwa penyelesaian-penyelesaian harus masuk pada penyelesaian litigasi persidangan. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Hipnu atas pemaparannya. Terima kasih juga Mas Adi, terima kasih Mas Angadi, Bapak-bapak terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda menghadirkan perbincangan mengenai PBB yang mengecam tindakan Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro sesaat lagi.